Udah ya. Jadi kita udah ada di Memorial Park, Taman Kusuma ya, Bangsa. Taman Kusuma Bangsa. Jadi ini bisa dilihat tuh berkibarnya bendera merah putih. Merah putih ya. Bukan bendera One Piece. Semangat ya, liatin dong. Merah putihnya liatin dong. Merah putih. Ya kan? Upin Ipin. Gimana? Nah, Ini sudah mau nanya-nanya seharian nih, nih mau ya. nanya-nanya nih ya. Yuk. Sebagai apa namanya? Sebagai akamsi. Akamsi. Anak kampung sini. Bukan anak kemarin sore. Bukan. Jadi pengen tahu nih, Bang Dian ya, ini tempat apa? Nah, yang kita sekarang ini Bang, ini kita berada di Taman Kusuma Bangsa. Di sini itu tertulis ya, pahlawan-pahlawan bangsa. Ada di bawah tuh, tiang bendera. Paling atas itu Insinyur Soekarno sama Muhammad Hatta. Di sekelilingnya nanti tuh nama-nama pahlawan bangsa. Jadi tertulis di situ. Di atasnya itu ada bendera, tiangnya sepanjang atau setinggi 79 meter. 79 meter. Ada apanya nggak? Ada maknanya nggak 79 apa kalau gitu? itu mungkin ke Pak Dir kali ya. Kita ajak Oh, ke gitu. sini yuk. Boleh ya? Oh ya. Boleh Pak Dir. Kalau maknanya saya kurang paham. Nah, 79 itu. Oh ini kerja di sini juga. Ini Itu yang meliput kreator di sini. dari awal proses pembangunan dengan Dian Ranap. Itu ada namanya Pak Binsar sini ya? Ada Pak ada. Binsar Pasar Ibu. Pasar Ibu. Beliau staf khusus. Tapi tekniknya ya. Staf khusus bidang audit. Nah, jadi lanjut. Jadi ini salah satu apa namanya? Salah satu ikon lah. Ini Ikon ikonik di sekali. Nusantara. Ya, ikonik sekali. Selain ya kan, kita bisa pindah. Nah, ini yang paling ikonik. Paling ikonik di sebelah sana, di ujung sana, Istana Garuda. Ya, oke. Jadi kita berbalik arah, keren ya. Keren. Jadi Bang Dian mau nanya lagi nih ya. Jadi kalau misalnya di apa ini di apa namanya Taman Kusuma Bangsa ini ya, itu betul-betul menarik perhatian pengunjung nggak? Menarik sekali, tapi memang saat ini kan untuk akses ke sini masih terbatas, Bang. Kenapa? Seperti yang kita lihat tadi kan masih banyak pekerjaan yang masih dilakukan di sini kalau kita lihat. Enggak, maksudnya ke spot yang ini gitu loh. Spot Oh ini. gitu. Karena satu, ini kan kita harus lewat sini harusnya kalau semua dari arah Oh, dari parkiran. sini harusnya. Cuman saat ini kan masih nggak akses tuh masih ada pengerjaan. Iya, dari sini harusnya aksesnya dari sini. Ini dia. Cuman karena ada pengerjaan, makanya kita dari sana ya, dari sebelah. Jadi kalau nanti pengunjung itu parkir, itu kan gedung parkir di bawah, Mbah. Oh, di bawah ini parkir. Itu gedung parkir di bawah. Nanti mereka habis parkir bisa jalan kaki ke sini. Siap. Dan waktu itu udah sempat ramai sekali ya pada saat Lebaran di kawasan ini. Kebetulan juga dibuka kawasan ini semua. Ini jadi salah satu spot yang mereka kunjungi selain dari Istana Negara depan sana. Iya. Jadi kayaknya dari satu spot ke spot lain itu kayaknya seolah-olah connecting dia ya. Jadi seolah-olah connecting. Jadi kita mungkin kalau jalan kaki terus capek ya. Tapi karena banyaknya spot-spot yang menarik, kita sampai sini berhenti foto-foto lagi. Betul. Sampai sini berhenti foto-foto lagi. Kayak kita tadi lah, ya. Benar. Ya. Ini kemegahan yang luar biasa loh ini. Coba kalian perhatikan ini. Ini ada patung, ada yang kenal? Ya. Dan juga ini dia ya. Jadi memang ini karya anak bangsa ya. Kalau bisa tahu nggak ini siapa yang desain? Nyoman Warta. Yang ini? Yang saya tahu Nyoman Warta ya. Pak Nyoman Warta. Oh gitu. Nah, kalian tahu nggak Pak Inyoman Warta itu sudah pernah telepon saya. Gimana tuh? Ya, jadi dia telepon saya karena ya dia nonton saya juga gitu kan. Ya dia kaget gitu. Oh, Bung Par bilang itu Nusantara ke IKN. Kan begitu, udah pasti dong kalau ke IKN pasti ke sana. Iya. Kan begitu. Ya dia ngerasa excited gitu, senang dia karena kita tuh punya semangat untuk kita punya semangat untuk menyiarkan, untuk memberitahukan kepada semua orang bahwasanya kita punya mahakarya yang luar biasa. Ngomong-ngomong Inyoman Warta, Bang. Ya, ada lagi satu yang karya dia itu di Bandara Nusantara. Nah, di sana Siapa juga tuh? ada patung Garuda take off. Jadi pada saat Pak Nyoman juga? Nyoman juga. Wush, Ya, luar jadi biasa. pada Pak saat Nyoman take off dari Bandara Nusantara itu ada patung Garuda di Nusantara yang sudah membentang. Mungkin kalau kita nanti kapan waktu bisa ke sana, kita lihat bagaimana kemegahan dari Pak Nyoman ya membuat kawasan itu
Itu di tengah-tengah danau. Di tengah-tengah danau, Danau yang dibuat. patungnya itu. Wah, itu kayaknya rugi kalau nggak kesana kita. Tuh, ya kan. Nanti kita kesana. Aduh. Dan apa namanya, nanti malam acara apa di sini, Bang? Nanti malam renungan suci. Renungan suci di sini. Gimana nih ya kan? Kita Jadi- tahu bagaimana kawasan ini dijadikan renungan suci ini udah mulai maaf ya, soalnya namanya sama Bang Dian juga. Jadi saya pikir saya yang dipanggil. Jadi nanti malam itu akan ada kayak renungan suci untuk besok ya, untuk kegiatan upacara dan juga besok jangan lupa buat semuanya ya. Ini tayangnya kapan ini? Ini untuk sore ini, sore ini. Jangan lupa besok itu ada di sana ya, di jalan Sumbu Timur itu ada pesta rakyat. Ya, Oh, buat gitu. semuanya setelah upacara datang aja ke sini rame ya. Datang Renungan suci jam berapa tuh kira-kira? Jam nanti? 10 malam. Jam 10 malam. Oke. Dan juga dipastikan seluruh YouTuber Nusantara ya itu harus hadir di tempat ini. Nah, ya. Karena apa? Ini satu kewajiban. Karena apa? Mengingat dan mengenang bagaimana perjuangan daripada pahlawan-pahlawan kita ya yang sudah berjasa untuk membangun. membangun bangsa ini ya, harus nggak boleh nggak ada. Ini nanti kutarik ini satu-satu kalau emang nggak ada apa. Jangan ngantuk-ngantuk kan ya. Iya, gitu dia. Tapi kalau untuk yang apa namanya ibu-ibu dan anak-anak ya mungkin kita tinggalkan di penginapan lah. Bapak-bapak lah ya. Iya, jam 10. Soalnya kan ya tau lah bapak-bapak yang suka begadang kan. Gitu Nah, dia. di sini juga teman-teman ya, di sini tuh semuanya pada listrik ya. Kita udah lihat tadi Opung ya. Benar. Untuk pembersihannya, terus ini unit-unit pembersih jalan, taman Betul. itu semuanya listrik nih. Liatin Pung. Yang ini ya. Nah, ini semua listrik di Ini sini, listrik ya. semua. Memang ramah lingkungan. Dipastikan memang kota ini menjadi kota yang smart city dan juga yang harus ramah lingkungan. Iya, kan? ramah lingkungan. Tapi Terjaga kalau loh ini. Mungkin kalau yang ini, Pung, kalau yang nyinyir masih mungkin kantongnya kurang ramah kali ya. Hah? Mungkin lah, bisa jadi. Jadi memang dipastikan nanti semuanya hadir. Kalau tidak menghadiri itu artinya tidak menghargai untuk YouTuber Nusantara. Dan ngomong-ngomong ya, ini video pertama Opung Parbelak bersama dengan Bang Ya, Dian ini untuk perdana rilis. nih. Makasih banyak Pak Arbel. Dan Ya, terima Opung. kasih sudah menyertai kami. Ya, dari kemarin ini bocoran dari kemarin Bang Dian ini kepengen masuk jadi YouTuber Nusantara dan sudah sah hari ini menjadi anggota YouTuber Nusantara. Perwakilan dari Kalimantan. Perwakilan dari Kalimantan dan juga Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara. Satu lagi Bang William. Dan Bang William. Bang William ini juga. Jangan lupa juga Bang. Kita harus terima kasih ke Bang William karena supportnya hari ini ya. Betul, Supportnya hari ini memberikan makan siang gratis loh buat teman-teman yang datang ke Ibu Kota Nusantara. Betul. Dan ingat kita biaya mandiri ya, tidak tidak disponsori dari pihak pemerintah dikatakan kita ini buzzer, tidak. Tapi oleh karena memang masih banyak orang-orang baik yang sayang dengan orang-orang baik ya, maka ada yang kasih transport, Betul, ada yang kasih konsumsi ya kan, ada yang kasih tempat penginapan ya, itu karena apa? Karena kepedulian. Gitu loh. Jadi selamat buat Bang Dian sudah masuk menjadi anggota YouTuber Nusantara, bertambah lagi makin kuat kita Bang. Gitu dia kita ya. bareng-bareng ya lawan hoax. Bareng-bareng kita lawan hoax. Sebetulnya selama ini Abang ini sudah berjuang melawan hoax, tapi konteksnya IKN. Betul. Gitu loh. Kalau kayak kami ini ya itu banyak, luas begitu ya. Jadi bisa dikatakan ya kita semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kompleks. Semakin lengkap. Lengkap kita saling melengkapi. Jadi sekarang ini udah dari mana aja nih Bang? Pulau Sumatera udah ada ya. Pulau Sumatera itu Opung Parbelak, Renaldi SB, Akbar CK, satu lagi Nakodace ya. Dari Jawa nggak usah ditanya lagi, dari Pulau Jawa udah banyak ini lah, lahir di sana rata-rata ya kan. Nah dari Sulawesi sudah ada Bang Vicky Himpong dan juga Bang Bill Offside ya. Kalimantan yang belum. Nah sekarang alhamdulillah sudah ada Bang Dian dan juga Bang William. Luar biasa. Jadi YouTuber Nusantara ya, ketika akan datang ke Kalimantan tidak merasa di kampung Sendirian, orang lain ya, lagi karena ya. sudah ada YouTuber Nusantara Sudah juga di sini. ada ya kan begitu. Jadi untuk kedepannya Bang Dian gimana kira-kira apa namanya cari mobil rentalan dong kan begitu, udah bisa kan begitu. Itulah indahnya silaturahmi ya, sesama anak bangsa ya. Ini harus mempersatukan. YouTuber Nusantara itu mempersatukan, bukan memecah belah. Betul. Itu dia. Sangat berdosa sekali ketika saya dan anak-anak YouTuber Nusantara lainnya ya punya hati niat jelek
ya untuk merusak bangsa ini. Ketika kami datang ke tempat ini pasti kami merasa berdosa. Berdosa sekali. Karena apa? Kita sudah lihat karya-karya ini mempersiapkan bangsa ini, mempersiapkan negara ini menjadi negara yang besar. Betul, modern maju. Dan maju, modern gitu loh. Masa kita ketinggalan sih dari negara yang lain? Masa iya kurang sih, besar apa ya Indonesia? Secara teritorial luar biasa, secara sumber daya apa yang lagi yang kurang di Indonesia ini? Kenapa Kenapa lengkap sudah? Ya, kenapa bisa kita bisa kok kita kalahkan India, bisa kok kita kalahkan China, bisa kok kita kalahkan Thailand yang lain sebagainya. Amin. Itu dia. Cuman kadang-kadang ya banyak usaha-usaha dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya untuk merusak cita-cita, menggagalkan cita-cita kita. Lihat loh IKN ini ya. Ini megahnya minta ampun, tapi dikelilingi perbukitan. Udaranya itu bersih sekali, pagi-pagi itu segar sekali. Bocorannya Bang tadi gimana ya? Apa tuh? Pak Bas tadi yang kita bicara tadi ya kan? Kalau nanti di belakang sana akan ada apa? Di belakang sana akan apa? Garuda yang tadi lagi dibangun. Ada apa tuh? Lupa saya. Saya juga lupa nih, tempat untuk masyarakat wisata. Lagi dibangun kan tuh, kelihatan tuh. Glamping. Lah, iya, glamping sekarang lagi dibaikin. Sebelahnya lagi dibangun juga tuh, kelihatan dari sini. Nah, itu lagi dibangun tadi. Itu kan di atas itu ya. Wih, keren itu. Kalau dari sana tuh kelihatan semua KIPP. Jadi kalau aku bilang, ya, ini bukan kali pertamanya Opung Parbelak meminjakkan kaki di Kalimantan dan untuk terakhir kalinya, bukan. Ini untuk pertama kalinya dan akan lagi kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, keenam kali seterusnya. Janji ya. Pasti. Tuh, udah janji ya. Pasti. Itu dia ya. Karena memang semenjak kemarin itu kita udah turun di landing di Balikpapan, itu gimana? Auranya itu boleh cerita pokoknya kita heran gitu loh, di tengah kota hijaunya itu memang luar biasa. Di provinsi saya nggak akan kita jumpai lagi seperti itu. Dan kalau boleh cerita nih, Balikpapan itu pemenang penghargaan untuk kota hijaunya kan? Kota hijau. Oh betul, serius itu. Oh cocok itu. Ya Balikpapan pemenang penghargaan selamat tuh. Ya 2 tahun betul tuh kayaknya. Iya. Dan kayaknya ini harus kita agendakan juga nih, YouTuber Nusantara paling tidak 2 tahun sekali datang ke sini. Kok 2 tahun sih? Iya dong, kalau setiap tahun lah. Ya kita kan harus ganti. Oh iya juga ya. Tapi nanti kalau misalnya presiden undang kita ke Jakarta, kita mau bilang apa? Kok Jakarta? Di sini dong pastinya. Kalau misalnya tahun depan belum di sini, kan begitu. Oh berarti YouTuber yang lain ke sana. Iya, kalian yang kesana nantinya. Kita yang kesana yang sowan nih ya kan. Kalau semua di tahun depan nggak di sini, mungkin kita yang akan ke Jakarta. Tapi lebih enak di sini kayaknya, ya kan? Sama sih Bang, dimanapun yang penting kita ngumpul sama sih. Iya. Ya, cuman kalau di Jakarta kayaknya udah terlalu padat, ya kan? Udah terlalu sumpek gitu, ya. Makanya dipindah ke sini. Makanya. Kan begitu. Makanya nanti bisa diagendakan tuh, ya. YouTuber Nusantara yang pastinya 2 tahun sekali di sini. Karena kan kita kan juga ada rencana juga ke depan Bang begini, ya. Contoh YouTuber Nusantara ada di Grobogan Gokil, ya di Grobogan gitu kan. Kita di situ ngumpul. Ada nanti misalnya contohnya di tempat saya gitu di Sumatera Utara, ngumpul nanti Sumatera Utara gitu, ya. Jadi kalau di IKN ngumpulnya di sini. Keren kan? Iya, keren itu. Ya. Tadi seharian ini kan kita udah lihat ada beberapa orang-orang yang masih bekerja di sini yang gimana sih ya dibilang mangkrak itu saya juga agak heran. Nah, kalau aku bilang sih itu adalah informasi yang tidak dipertanggungjawabkan. Makanya Opung Parbelak dan teman-teman YouTuber Nusantara turun ke lapangan, kita ingin membuktikan sendiri dan memperlihatkan kepada kalian semua bahwasanya tidak ada yang mangkrak. Bayangin, ini hari libur loh, hari Sabtu, weekend libur, tapi orang-orang bekerja untuk apa? Mengejar ya progresnya biar makin hari makin bagus gitu. Pak Basuki aja tadi kerja loh, turun dia. Harusnya. Dan herannya tadi pada saat capek-capekan datang juga ya ke kita ya. Pak Basuki itu sampai datang ke bisa kita katakan tadi sebetulnya kita sudah mau membatalkan atau karena kan ada agenda lain. Karena sedang persiapan ya. Jadi Pak Bas lagi kontrol, lagi monitor gitu. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah kita ganggu. Tapi ternyata kita dipanggil. Lah tahu nggak? Tadi tuh teman-teman lagi pada belanja di sini ada Indomaret yang sudah buka nih pada belanja, pada larian semua. Dan harganya terjangkau loh. Sama ya kan? Saya bingung
Saya takut tadi mau belanja kan begitu. Kenapa? Jangan ditembok nih harganya. Iya. Contoh misalnya air mineral yang biasanya di luar itu katakanlah 4.500, di situ begitu juga. Sama kan? Sama. Nggak ada bedanya tuh, nggak ada Nggak bedanya. Jadi yang kalian dibilang jangan apa-apa takut kalau semua masuk ke Indomaret itu sama harganya. Jadi yang lucunya lagi, ada salah satu fansnya Opung Parbelak, ya apa penontonnya itu Nusantara, kita ajak, ya, tadinya mau ikut dia seorang pelukis, Oh, gitu. kan begitu. Wah, padahal bagus ini kalau dia datang. Betul. Cuman beliau itu nggak jadi datang, ya ditakut-takuti sama temen dia. Dibilang begini, Mbak, saya ini pengen ke IKN barengan sama YouTube Nusantara. Kira-kira kalau misalnya seminggu di sana itu bisa ngabisin berapa duit? Dibilang begini, kalau di sana seminggu mahal, habis 20 juta katanya. Bisa sih Bang, bisa. Iya kan? Kalau dia maunya nginapnya di Iya, kalau Bisa, nginepnya di Bang. Swiss, ya benar. Tapi kan ada alternatif lain kan Betul, begitu. Banyak alternatif lain di sini. Ya bukan cuma Iya. hutan belantara, di sini udah ada Enggak, hotel, penginapan ya Dan kan? juga ini juga agak dekat sih aksesnya keluar. Kita bisa belanja apa gitu ke kedai harian biasa. Iya, banyak juga di kawasan sekitar luar ya. Sekitar luar itu udah penjual-penjual pentol tuh banyak loh. Wah, makanya aku nggak bilang ada. memang manusia nggak bertanggung jawab. Bilang katanya di hutan belantara lah, nggak ada apa-apa lah, ya kan 20 juta mahal katanya gitu. Sekarang Opung Parbelak aja belum habis uang 300.000 untuk belanja ini dan belanja itu kan begitu. Selama di sini. Selama di sini udah 2 hari ini gitu loh. Ya kan pandai-pandai kita untuk mengirit. Kalau semua kita boros ya seberapa pun habis. Itu makanya. Jadi memang satu momen yang luar biasa ya. Nah itu dia, itu tadi informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu yang akhirnya memakan korban. Tapi ngomong-ngomong nih ya, ngomong-ngomong saya kurang pas nih kalau belum ada ketawanya gini. Dari tadi tuh belum ada ketawa gitu kan. Ya nggak sih? Dari tadi tuh kayak serius terus. Udah ayo yang serius sudah tadi. Sekarang udah mulai yang santai nih. Yuk. Kita kan harus apa ya? Harus kontekstual. Kontekstual dong. Nah, kan keren kan? Begini, ada patung Bapak Muhammad Hatta, ada patung Bapak Soekarno, ya. Setelah itu ada bendera dengan tinggi 79 meter. Rasanya untuk terlalu bercanda itu kayaknya aku nggak apa. Karena memang aku itu tipikal orang yang sangat menghargai tempat-tempat yang memang dianggap harus dihargai. Oh siap, mungkin karena saya terlalu penggemar, jadi pada nanti begitu keluar sana baru kita cengengesan. Oke, berubah nih ya kan? Kok nggak ada cengengesannya? Tapi mulai sudah. Iya, karena begini, misi kita ke sini itu ya ingin memberitahukan kepada teman-teman semua bahwasanya no trouble gitu, nggak ada trouble untuk pembangunan di IKN ini, begitu. Jadi bayangkan kita 26, sekarang udah 28 tambah Bang Dian sama Bang William ya, menyebarkan ke ke seluruh pelosok Indonesia bahkan ke dunia ya, itu sangat membantu sekali. Itu harus kita buktikan sama mereka. Ngomong-ngomong dunia nih Bang, tadi tuh aku kan ada live di rumah tapak jabatan menteri. Itu ada wartawan dari Belgia tadi sore ini, dan dia datang jauh-jauh ke sini untuk melihat proses besok ini. Tuh mereka aja sebangga excited itu dan gitu ya, sebangga itu. Sudah kesini di 3 atau 2 tahun yang lalu. Jadi dia itu bukan baru kesini nih, tapi dulu udah pernah kesini dan sekarang kesini lagi bilangnya. Itu cakep banget. Nah itu ya, dari dunia aja bagaimana excitednya ibu kota Nusantara, apalagi kita nih ya kan. Nah iya, makanya maaf lah ya kalau aku bilang ya itu golongan-golongan orang bodoh lah ya, yang terlalu dengan bangganya menyebarkan semangat pesimistik itu gitu loh. Karena segala sesuatunya itu ya, kalau kita berpikir besar kita bisa besar. Kalau kita berpikir kecil terus ya kita akan kecil terus. Nah inilah semangat inilah yang mau kita tebarkan kepada kalian semuanya, bahwasanya bangsa ini sudah siap untuk menjadi bangsa yang besar gitu loh. Negara ini sudah siap ya bersaing dengan negara-negara besar lainnya. Tinggal kitanya aja lagi. Tinggal kitanya aja, kan begitu. Kita ini sebagai apa? Sebagai orang yang beraura positif atau beraura negatif gitu. Kita pilihan kita sendiri tuh ya Bang ya. Iya, dan netizen juga udah tahu kan mana channel-channel yang positif dan negatif. Yang positif subscribe. Ini baru sini Kang. Sini. Nah, ini jauh-jauh dari Jakarta. Beliau ini lagi sakit sebetulnya, lagi kurang sehat, ya kan? Cuman karena animonya dan juga excitednya ya untuk ikut ya
datang juga sama kita. Luar biasa. Betul. Betul. Want to be kreatif. Jangan lupa untuk follow Want to be kreatif. Kalau udah kalau udah follow di unfollow nggak apa-apa. Sombong banget. Cengengesan. Nggak, yang penting tanggal 16 saya udah nyampe sini. Ini anggota YouTuber Nusantara yang baru. Oke, kenalkan nama saya Bendol. Lain ya? Iya, nama asli Bendol, nama channelnya Want to be kreatif. Kan begitu. Itu namanya inkonsisten yang hakiki. Hakiki nggak tuh? Ya, jadi kita harapkan juga kita itu YouTuber Nusantara itu bisa ada dari Bali, ada dari Papua, iya kan, ada dari mana-mana lah, kan. Bang, izin Bang, silakan Bang. Ini orang tua kita di YouTuber Nusantara. Ini mau Recording. Mau numpang di tempatnya Upu Marbella. Itu yang dikagumi oleh Pak Jokowi. Yes. Thank you. Jadi beliau ini ya, beliau adalah Bang Nelson ya, beliau itu sudah kita anggap keluarga kita sendiri, orang tua kita dari anak-anak YouTuber Nusantara ya. Jadi ini buktinya. Jadi kemanapun anak YouTuber Nusantara melangkah itu nggak lengkap kalau nggak ada Bang kita ini. Nah itu dia. Kami bangga Bang. Ada abang enggak, ini recording untuk nanti sore. Untuk hari ini. Masih bisa dipotong Abang Nelson kan? Oh gitu. Oke, nggak masalah. Oh, dikasih tunjuk juga boleh. Oh dikasih tunjuk? Ah nggak apa-apa, nggak ada masalah kan? Ya kan Bang? Nggak ada masalah, cas lu Bang. Namanya pansos. Mana tahu ya kan Abang ini untuk Bupati Tapanuli Utara udah lewat itu. Udah lewat. Iya untuk nanti. Lagi. Nggak level. Oke. Gubernur Sumatera Utara. Ya, enggak. Enggak lagi. Kita nggak mau jadi itu. Nggak mau jadi pejabat. Nggak mau jadi pejabat. Oke. Jadi. Kalau jadi pejabat itu nggak bisa keluar negeri. Oh. Keluar negeri ditogor. Mantap ya. Jadi itu enaknya di YouTuber Nusantara gitu. Memang kita itu setiap seminggu itu pasti ada konferensi calls. Oh gitu. Iya, jadi memang terjaga semua. Jadi udah akrab aja gitu walaupun sekali berapa bulan. Tapi ini luar biasa loh YouTuber Nusantara ini Bang. Kenapa? Bulan April kita itu ke rumah Bapak Jokowi, bulan Juli juga kita ke rumah Bapak Jokowi, bulan Juli kita ketemu sama Wapres, iya kan? Dan kan, gitu. enggak, ya kita ke sana. Dan sekarang sebulan kemudian kita ke IKN gitu loh. Iya. Itulah yang disampaikan Vicky sambil keluar air mata tadi malam. Iya ya. Itu luar biasa itu ya. Nggak tahu kita mungkin bulan depan kita ke Bali. Amin. Bulan depannya lagi kita ke Belgia. Bulan depannya lagi kita ke planet Mars. Gosong dong. Keren ya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa ya, kalian itu nggak apa-apa itu nggak terlalu penting gitu. Ketua sudah datang. Oke. Ya. Jadi kita mau deklarasi di sini kita deklarasinya. Oke, sekarang ya. Makasih teman-teman ya untuk sore ini dulu perjalanan kita. Kita akan saksikan lagi tempat-tempat yang lainnya yang mau kita kunjungi besok. Siap. Ya, dan persiapan untuk nanti malam kita ya renungan suci. Oke. Thank you Bang Dian. Makasih. Thank you Bang Nelson. Yang ganteng. Thank you. Oke.